lagi bersama kami di Halo ISPI Podcast. Ingat Ingat obat, obat, ingat ingat ISPI. ISPI. Oke, baik kita di sini bakal bincang-bincang ngobrol santai nih dengan maba. Tapi hitungannya nggak maba ya, tapi ini wajah-wajah fresh ya di media Stika Siswi Banjarmasin yang baru muncul nih. Bentar lagi udah nggak maba ya, Ya, sudah menjadi cutting. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Menda Duladari sebagai host pada podcast kali ini dan di sebelahku ada narsum kita. halo, perkenalkan nama aku Jessica Emanuela Sandrik, bisa dipanggil Jessica. Aku mahasiswa dari program S1 Farmasi Klinis dan Komunitas semester 1. Oke, Jessica, sebelum masuk ke obrolan nih, boleh tahu dong baginya nih gimana nih hari ini? Syukurnya baik banget hari ini kabarnya, Kak. Oke, alhamdulillah ya, baik-baik banget ya. Oke, kita masuk pada sesi podcast kali ini. Sebelumnya kamu boleh tahu nggak nih sebelumnya nih kamu nih lulusan farmasi, basicnya farmasi atau nggak ada nih, ada basic farmasi? Sebelumnya aku bukan lulusan dari SMK Farmasi, tapi lulusan dari SMA Prater Don Bosco. Oke, berarti belum ada ya basic farmasinya ya? Ya, belum. Oke, nah gimana sih pendapat kamu atau first impression kamu ngelihat nih di Stika Siswi Banjarmasin mungkin teman kamu banyak yang sudah berbasic farmasi kayak gitu, gimana nih? Awalnya sih kayak merasa kayak bisa gak ya kayak mereka ini kayak merasa ketinggalan juga kan sama mereka yang udah punya basic farmasi gitu. Tapi sebelum yang masuk pertemuannya itu kami tuh ada diberikan matrikulasi selama 3 hari. Jadi di situ tuh kami belajar basic-basic farmasi gitu. Jadi di situ bikin aku lebih mudah buat memahami pelajaran farmasi. Oke, nah oke gitu ya. Berarti udah ada pembekalan gitu ya Iya, lagi ada dari juga Stika dibimbing Siswi sama Banjarmasin. dosen-dosennya. Iya. Nah, sangat-sangat menarik ya. Nah, gimana nih rasanya kamu nih kan sudah melewati semester 1 ya? Iya. Oke, melewati dari UTS ke UAS. Gimana nih UASnya? UASnya berjalan lancar dan juga setelah UAS ini merasa lebih lega ya setelah melewati masa-masa yang cukup intens gitu. Jadi ke UAS itu berjalan lancar juga karena udah diberi pembekalan gitu sama dosen materi, latihan, tugas dan kerja kelompok. Bahkan ada sesi diskusi bareng juga sama dosennya di kelas agar kita itu lebih paham dengan materi yang diberikan gitu. Jadi Hmm. benar-benar dibimbing selama di ISPI ini. Wah, alhamdulillah ya, Ya, lancar-lancar banget ya. Karena di Stika Siswi Banjarmasin ini bakalan ada pembekalan dan ada sesi dari dosen-dosen kita yang sangat kompeten ya ya. dan sangat-sangat ramah dan baik hati ya dosen-dosen di Stika Siswi Banjarmasin. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih, jangan khawatir di Stika Siswi Banjarmasin pasti ada pembekalan kembali dengan dosen-dosen yang baik dan kompeten. Oke, alhamdulillahnya banget ya. Ya, UAS kamu lancar-lancar banget. Nah, ya. eh, boleh dong sharing gimana nih pas pertama kali ujian praktikum kan UAS kita nih ada praktikum dan teori nih. Iya, Gimana tuh? untuk teori ya syukurnya berjalan lancar karena kan tiap hari udah diberikan materi sama dosennya. Nah, untuk ujian praktikum itu awalnya agak deg-degan kayak bisa gak ya kayak gitu. Tapi sebelum mulainya UAS itu kami ada diberikan latihan ujian praktikum. Di semester 1 ini kan ada praktikum kimia analitik sama biokimia. Jadi di situ kami itu dibimbing kayak untuk apa itu mempraktikkan langsung simulasi gitu kan untuk memahami materi-materi serta prosedur-prosedur yang harus kami lakukan. Jadi ya berkat latihan yang diberikan oleh dosen, saya bisa menghadapi ujian jadi lebih percaya diri gitu dan lebih siap lagi. Oke, wah awalnya menegangkan Ya, terus mengikuti alurnya ya jadi ya, lancar-lancar aja karena semua ujian teori maupun UAS kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh pasti bakalan berjalan dengan ya, lancar ya apalagi dapat dukungan dari dosen-dosen kita yang kompeten dan baik hati dan maupun di pre ujian pasti dapat teori tambahan lagi ya, ya ya Pak. dengan dosen-dosen kami. Oke, eh, Oke, baik. Sampaikan dong tips belajar kamu nih menghadapi UAS akhir semester nih gimana nih?
Tips belajar dari aku pribadi sih, baca ulang materi yang telah disampaikan dosen, terus kayak tanya-tanya juga sama teman-teman yang udah punya basic informasi, jadi kayak belajar bareng gitu. Eh, Sampai yang paling penting itu jangan ragu untuk bertanya kalau nggak paham, karena di sini dosennya sangat terbuka dan membimbing kita agar bisa lebih paham lagi mengenai farmasi gitu. Oke, itu tips dari Jessica ya untuk Iya. adik-adik yang bakalan masuk farmasi nih. Oke, boleh dong kasih pesan-pesan nih buat adik-adik yang bakalan nanti dapat masuk ke sisi Banjarmasin. Kan kamu bentar lagi sudah jadi cutting ya, hitungannya gitu. Gimana nih pesan-pesannya buat penonton semua? Pesan pesannya buat yang adik-adik mau masuk farmasi tapi bukan dari lulusan farmasi khususnya ya. Pesan dari aku, jangan ragu untuk masuk farmasi, lebih tepatnya jangan terpaku sama rasa takut nggak bisa atau takut tertinggal sama teman-teman yang udah punya basic farmasi. Karena meskipun kalian bukan lulusan farmasi, pasti bisa asal punya niat dan semangat belajar buat mengetahui farmasi gitu. Lalu di sini juga dibimbing dari nol, jadi kita itu istilahnya dapat kesempatan belajar yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, wah menarik sekali ya pesan-pesan untuk penonton di rumah nih dari Jessica. Oke, sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ini berarti berakhir pula perbincangan podcast pada kali ini. Oke, Jessica jangan lupa apa nih buat teman-teman di rumah kita harus apa nih buat sosial media Sika CV Banjarmasin. Kita harus like, komen. Komen dan subscribe. Oke, dari kami bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.